Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Najwa Hayatunisa, kelas STR 1A dengan NIM P279041240003 dengan MK Ilmu Biomedik Dasar. Dosen pengampu Pak Osip Yasir, AMK Nurse. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian sel, struktur dan fungsi sel. Yang pertama ada nukleus. Nukleus adalah inti sel. Nukleus memiliki beberapa fungsi, mengatur seluruh aktivitas sel seperti metabolisme dan pembelahan sel, mengirim pembentuk kesal untuk tubuh, matang membelah, menampung DNA asam deoksiribonukleat, menampung metabolisme. Dan kedua, ada smooth endoplasmic reticulum atau retikulum endoplasma halus yang berfungsi untuk menyimpan enzim, ion, dan steroid. Selain itu ada fungsi lainnya, yaitu menghasilkan zat-zat yang dibutuhkan sel seperti karbohidrat dan lemak untuk membangun membran sel, membantu kontraksi otot dengan melepaskan ion kalsium secara teratur. Dan tiga, rogue endoplasmic reticulum atau retikulum endoplasma kasar yang berfungsi dan memproses protein tertentu, dan juga ada fungsi lain yang akan membuat protein yang akan menjadi bagian dari membran plasma sistem endobran yang akan diekskresikan. Dan empat, ada flagellum, filamen panjang dan tipis yang dipilih secara spiral dalam bentuk gelombang terbuka dan teratur, atau flagellum dalam bentuk tunggal ekstensis seperti cambuk yang digunakan atau berbagi sel serta organisme uniseluler untuk bergerak. Yang kelima, ada lisosom yang berfungsi mendaur ulangkan sel-sel mati pada berbagai jaringan tubuh sel mati yang bercerna didaur ulangkan menjadi sel-sel hidup. Dan keenam, ada senterio yang berfungsi dalam pembelahan sel. Senterio beberapa dalam mendorong pembelahan sel dengan membantu produksi serat tindel yang membelah kromosom. Yang ketujuh, ada peroksisom atau badan makro yang adalah organel sel yang memiliki bentuk bulat dan berisi enzim katalase dan oksidase dan berfungsi menguraikan peroksida H2O2, atau metabolisme yang bersifat racun, mengubah lemak menjadi karbohidrat, membantu dan menyerapkan cahaya dari respirasi. Dan kedelapan, ada mikrotubulus, merupakan komponen kerangka sel yang membentuk sel. Mikrotubulus terlibat dalam berbagai fungsi, termasuk kaitan spindle mitosis dalam pembelahan sel atau peluasan akson dalam neuron. Yang kesembilan, ada filamen intermediate, membentuk jaringan rumit dalam sitoplasma, sebagian besar membentuk diri cincin yang mengelilingi nukleus hingga membran plasma. Dan yang ke-10 ada mikroplasma untuk struktur dalam lingkungan sel. Mikroplasma juga terlibat dalam pemilihan membran sel, memungkinkan pergerakan perubahan bentuk sel. Dan ke-11 ada ribosom. Fungsi ribosom adalah salah satu organisme sel yang membentuk organisme sel pembuatan protein. Ini dalam sel juga disebut stasis protein. Dan ke-12 ada Golgi apparatus atau badan Golgi, membentuk kantung sirkulasi untuk sekresi. Pertama, ada membentuk membran plasma. Kedua, membuat tempat protein. Ketiga, ada transport lipid. Dan ke-13 ada plasma membran atau membran sel, berfungsi mengatur aliran zat yang masuk dan seluas dari sel. Yang pertama
ada melindungi sel antar fisik dan organ sel bagian dalam. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.